Selamat pagi, siang, maupun sore, teman-teman PKL, peserta kerja lapangan yang akan ditempatkan di PT Tri Saudara Sentosa Industri ataupun di PT Tekno Indonesia. Saya ucapkan welcome, selamat datang di keluarga besar kami. Ya, pada kesempatan kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ferry Hadianta. Saya akan menemani teman-teman sekalian hingga materi pada hari ini selesai, yaitu terkait mengenai peraturan, company profile, serta dasar dari 5R dan 5S atau 5S ya, di dalam PT Tri Saudara Sentosa Industri dan PT Tekno Indonesia, tepatnya untuk pelaksanaan PKL. Ya, saya langsung ke materi kita ya, teman-teman sekalian. Kita akan membahas pertama kali itu terkait mengenai company profile di PT Tri Saudara Sentosa Industri dan juga PT Tekno Indonesia. Oke, jadi teman-teman sekalian, company kita ini disebut dengan industri di bidang mold maker dan plastic injection. Ya, PT Tri Saudara Sentosa Industri dan PT Tekno Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mold maker dan plastic injection molding untuk kebutuhan industri otomotif dan elektronik. Artinya, our company kami, teman-teman sekalian, lepas dari Tri Saudara Sentosa Industri dan Tekno Indonesia, memiliki dua bidang atau dua bisnis atau dua lini bisnis ya, yang memang notabene fungsinya beda, gitu ya. Outputnya nantinya sama, tapi outputnya sama maksud saya seperti itu ya, teman-teman sekalian. Artinya begini, kami ini adalah pencetak plastik, ya, tepatnya untuk kebutuhan otomotif dan elektronik, ya. Namun metodenya ada dua hal, bisa menggunakan mold maker, bisa menggunakan plastic injection. Ya, artinya apa? Artinya mold maker ini, teman-teman kalau pernah lihat alat mesin mold maker ya, hal simpelnya adalah ketika kita lihat mesinnya agak super besar, ya, nanti akan ada tekanan yang akan mengepres plastic injection tersebut, plastiknya maksud saya. Jadi nanti akan kebuka dan akan membuat suatu cetakan. Itu di bidang mold maker. Jadi lebih tepatnya metode stamping, gitu ya, di mold maker tersebut. Berbeda dengan plastic injection. Plastic injection dia lebih ke uap panas, gitu ya, disuntikkan ke dalam termometer gitu ya, termometer uap panas yang dari biji plastiknya. Dia akan ada mesin, lalu akan ada disuntikkan uap panas tersebut sehingga menguap, membuat suatu cetakan. Nah, jadi ini dua metode yang berbeda, gitu ya. Ada mold maker, ada juga plastic injection, tergantung dengan kebutuhannya. Nah, jadi kebutuhannya itu industri otomotif mintanya menggunakan injection ataupun metodenya menggunakan injection plastik, gitu ya, akan dibuat seperti yang tadi saya katakan ya, uap panas disuntikkan dalam biji plastik, atau misalnya dengan menggunakan mold maker gitu ya, dengan metode stamping gitu tadi ya, saya katakan teman-teman sekalian, sehingga membuat suatu cetakan plastik. Nah, outputnya nanti seluruhannya itu akan dikirim ya, akan di deliver ya kepada perusahaan-perusahaan yang di bidang otomotif ataupun elektronik. Ya, nanti bentuknya seperti apa sih? Gitu ya, nanti kita akan sama-sama lihat. Jadi teman-teman lebih nangkep ya. Our company kita itu di PT Tri Saudara Sentosa Industri dan PT Tekno Indonesia ini dua company ya yang bergerak di bidang mold maker dan plastic injection, gitu ya, khusus untuk kebutuhannya industri otomotif dan elektronik. Nah, kalau kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian ada bisnis prosesnya ya.
sebenarnya bisnis prosesnya teman-teman sekalian dari supplier kirim ke kita gitu dalam bentuk biji plastik, lalu nanti diterima oleh rekan-rekan kita yang ada di PT Trisodara Sentosa Industri atau Teknologi Indonesia, maka akan di-inspection terlebih dahulu, lalu ketika sudah maka akan diserahkan ke produksi, dicetak gitu ya, diproduksi. Setelah itu dikirimkan ke second process untuk di next step gitu ya, proses berikutnya, maka nanti masuk ke warehouse untuk di finish good. Tentunya itu melewati berbagai inspection produk. Nah, ini bisnis prosesnya teman-teman sekalian. Yang ada injection, bagian yang melakukan pembentukan material termoplastik ya, di mana material yang meleleh karena pemanasan di injection. Nah, tadi saya katakan tuh, jadi kalau bentuknya injection plastik ya, itu disuntikkan menggunakan termoplastik gitu ya, termoplastik ya, yang memang isinya materialnya itu lelehan uap gitu ya, dipanaskan di dalam biji plastik tersebut sehingga membuat suatu cetakan gitu ya. Nah, oleh karena itu plunger ya ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air sehingga mengeras ya. Plunger itu adalah teman-teman sekalian ya, ketika uap panas itu disuntikkan ke dalam biji plastik, nah, uap panasnya itu disebut dengan plungernya ya. Plunger tersebut disuntikkan ke dalam biji plastik sehingga menguap sesuai dengan cetakan yang kita minta atau cetakan yang kita harapkan nanti. Ketika sudah membuat suatu cetakan yang kita harapkan, dia akan mengeras gitu ya. Nah, nanti ketika sudah, maka masuk ke dalam proses berikutnya. Nah, ada painting, bagian yang melakukan salah satu proses coating atau pelapisan terhadap suatu material yang berfungsi untuk melindungi benda tersebut dari proses karat. Nah, ini ya proses berikutnya yaitu painting, teman-teman sekalian. Jadi ketika misalnya bahan dasar tadi sudah dicetak, maka akan diteruskan ke next proses atau second proses gitu ya. Nah, itu ada juga ya proses berikutnya yaitu memberikan warna painting gitu ya. Nah, sehingga bahan-bahan material dasar tadi yang sudah kita cetak itu disuguhkan dengan warna cetakan yang sesuai dengan ekspektasi customer gitu ya. Kalau katanya paintingnya warna merah, maka akan kita buat warna merah sesuai dengan permintaan dari customer ya. Nah, dari warna tersebut ya, dari painting tersebut fungsinya untuk melindungi benda tersebut dari proses karat ya. Nah, itu di proses painting. Nah, second proses, bagian yang melakukan proses selanjutnya setelah material selesai dibentuk dari injeksi. Proses ini membentuk material menjadi finished good atau FG ya, teman-teman sekalian. Jadi artinya ketika misalnya sudah diproses tadi material dasar, lalu ke second proses untuk di painting, maka second proses lagi bagian ini melakukan proses selanjutnya yaitu material selesai dibentuk dari injeksi. Proses ini membentuk material menjadi finished good gitu ya. Jadi sehingga material tersebut sudah selesai dicetak ataupun diberikan painting, maka akan maka akan diproseskan di proses dan akan didistribusikan ke warehouse. Yang ini sudah masuk ke dalam second proses yaitu tahapan finish good. Ya. Nah, ada juga proses yang disebut dengan mold maker. Ya, mold maker ini bagian yang melakukan pembentukan material mold atau cetakan pada suatu benda yang digunakan untuk mencetak suatu produk. Ya. Nah, jadi RSI Trisodara Sentosa Industri ini ataupun PT Teknologi Indonesia, nah ini apa ya? Adalah perusahaan yang memang paket komplit gitu ya teman-teman sekalian ya. Artinya paket komplit itu apa sih? Kita juga menyediakan desain. Artinya desain room ini apa? Ketika customer minta desain seperti apa gitu ya, kita bisa suguhkan, kita bisa sediakan gitu karena kita punya tim desainnya. Gitu ya. Jadi bagian yang melakukan proses untuk membuat dan menciptakan desain virtual dan menggunakan software untuk membentuk suatu objek. Itu proses kita. Nah, apa yang disebut dengan visinya gitu ya? Visi itu apa sih teman-teman? Tujuan yang dicapai dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, tujuan dari perusahaan ini adalah to be a major in the electrical and automotive industry. Artinya apa? Kita ingin jadi pemimpin pasar nih ya di industrinya elektronik dan otomotif.
tepat. Tentunya yaitu menggunakan metode injection plastik dan juga molding. Gitu ya. Nah, ketika kita sudah menetapkan tujuan kita sebagai pemimpin pasar, gitu ya, kita punya misi, langkah untuk mengejar visi tersebut, gitu ya, to be technologically ya, advanced and competitive that provide system friendly and comply to all government regulation to the electronic and automotive industry. Artinya apa? Kita ingin punya untuk menunjang visi kita ke depannya, kita punya teknologi yang mutakhir gitu ya, yang bisa bersahabat dengan permintaan customer gitu ya. Karena kan tahu ya permintaan customer mungkin banyak gitu ya, sehingga teknologinya pun harus mutakhir gitu teman-teman. Lalu kita juga kompetitif gitu dengan profile sistem. Jadi kita punya sistem yang memadai gitu ya, dan juga kita dapat bersaing dengan sistem tersebut gitu ya, dan juga friendly. Artinya friendly ya bersahabat dengan seluruh regulasi pemerintah. Dan kita patuh dengan kebijakan-kebijakan yang ada pemerintahan daerah ataupun yang ada di undang-undangan cipta kerja ya, untuk ketenagakerjaan. Dan juga kita ingin menjadi elektronik dan otomotif industri yang menjadi pemimpin pasarnya. Dengan tadi yang saya sebutkan misinya gitu ya, harapannya kita bisa menjadi pemimpin pasar nih dengan teknologi yang mutakhir ya, dengan kita punya sistem yang memadai, dan juga kita user friendly penggunaannya gitu ya, paket komplit di situ. Kita juga bisa menyediakan desainnya, kita juga mencetaknya sampai dengan finish good-nya gitu ya, barang tersebut dikirim ke customer, dan juga kita comply dengan government gitu ya, patuh dengan kebijakan peraturan perusahaan ataupun kebijakan pemerintah ya, ataupun undang-undang ketenagakerjaan. Nah, ini misi kita untuk mencapai menjadi pemimpin pasar di industri otomotif dan elektronik. Nah, plan industri kita apa aja sih teman-teman sekalian ya? Nah, ini dia nih. Jadi alamat dan kelahiran dari perusahaan PT Trisodara Selosa Industri dan juga PT Tekno ya. Jadi PT Trisodara Selosa Industri untuk plan yang pertama ya, itu di tahun 1994 ya. Sekarang ada di Jalan Jati 6 Blok J5 ya, nomor 19 Newton Teknopark di Pos Cikarang, Bekasi 17550. Nah, ini teman-teman sekalian adalah alamat dari Trisodara Selosa Industri yang plan yang pertama. Ada juga PT Tekno Indonesia di kelahirannya tahun 2006. Sekarang teman-teman sekalian alamatnya di PT Tekno Indonesia ini di Jalan Cepaka ya, Jalan Cepaka 1, Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 175.300. Dan sekarang ya, yang teman-teman nanti akan masuk mungkin di PT Trisodara Selosa Plan 2 gitu ya. Nah, itu di tahun 2011 gitu ya. Di Jalan Pinang Blok F17 nomor 3 Delta Silicon 3 Industrial Park di Pos Cikarang, Bekasi 17550. Ya, nah jadi kita punya sebenarnya plan perusahaan itu 3 gitu ya. Ada di Jalan Jati, Jalan Cepaka, dan di Jalan Pinang, teman sekalian. Oke, nah ini company history kita ya. Jadi kita berdiri tahun 1964 ya, established company teman sekalian. Nah, lalu kita mulai punya beroperasi 6 mesin gitu ya di tahun 1995, dan kita mulai operasi molding di tahun 1997. Dan operasi second process mulai di tahun 1998, dan kita pindah ke gedung yang baru untuk injectionnya ya di tahun 2004, dan kita baru certified 9001 ya, ISO 9001 certified di tahun 2005, dan kita baru nge-build ya gedung baru untuk Tekno Indonesia itu di tahun 2006, dan kita baru nge-build juga ya plan kedua untuk PT Trisodara Selosa Industri di tahun 2011. Nah, ini milestone-nya dari company story di PT Trisodara Selosa Industri dan juga PT Tekno Indonesia. Nah, ini beberapa teman-teman sekalian customer list kita ya. Wah, banyak nih teman-teman sekalian ya.
Saya bagi menjadi dua hal ya, ada elektronik dan juga ada yang otomotif ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada letternya, ada GVC, Sharp, Indonesia Epson Industri. Kalau untuk otomotif ada Astra, Honda Motor, Meiwa, Yuasa, Kawasaki, ya Koito, Stanley, ya Maruachi, Fujitsu, Asno, dan Toyota Bosch Group ya. Nah, dan ini teman-teman sekalian, ini customer list kita, baik itu di handle oleh Tekno Indonesia dan juga Trisaudara Sekalian. Nah, ini bentuknya teman-teman sekalian ya, bentuk gambar ataupun bentuk output dari cetakan yang kita buat ya. Kalau kita bisa lihat ini bentuknya produknya elektronik ya. Kalau dari sisi elektronik teman-teman sekalian ini ya, kalau kita lihat ada kulkas tuh gagangnya itu ya, nah itu kan ada bentuknya dari plastik ya. Nah, itu juga dari kita. Ini juga ya GVC teman-teman sekalian ya, cover dari tape GVC ya untuk yang di mobil. Nah, ini untuk yang di Epson juga ya, printer ya, dan juga bagian dalamnya dari kulkas ya, dari shaft tersebut. Bentuknya plastik tuh ya. Nah, kalau untuk otomotif teman-teman sekalian, nah kita mulai dari bagian dalamnya ya, bagian dalamnya mobil ya. Ya itu kalau kita bisa lihat itu ya teman-teman sekalian, baik dari dashboard depannya mobil, lalu ada baik itu dari base door RB-nya teman-teman sekalian ya, lalu juga ada cover untuk audionya gitu ya, yang sebelah sini teman-teman sekalian ya. Nah, ini ada cover audionya. Nah, kalau teman-teman lihat di dalam mobil itu cover pintu kiri kanan itu dari kita juga teman-teman sekalian, yang terbentuk dari plastik ya. Nah, bukan hanya terlepas dari mobil teman-teman sekalian, motor juga sama. Kalau teman-teman lihat ya, bagian depannya motor gitu ya, yang memang untuk cover plastiknya gitu ya. Kalau teman-teman lihat stang motor gitu ya, depannya itu ada plastik yang terbentuk dari plastik gitu ya. Nah, itu juga dari kita ya teman-teman sekalian. Dan juga jok motor itu bukan busanya ya teman-teman sekalian, tapi wadah untuk menyimpan busanya itu ya teman-teman, joknya ya, bottom seatnya, disebut dengan bottom seatnya itu teman-teman sekalian dari kita, PT Trisaudara Industri dan juga PT Tekno Indonesia ya. Nah, ada juga dari Yuasa ya. Yuasa ini adalah pencetak aki ya, aki mobil ataupun aki mobil ataupun aki motor ya teman-teman sekalian. Cuman ini bukan dari cover depannya seperti ini, artinya adalah wah ini kita membuat atau pencetak aki dong. Bukan, artinya adalah kita itu bagian dalamnya, pencetaknya bagian dalamnya, yaitu kalau teman-teman lihat ya, nah dibuka akinya gitu kan ya, ada penampungan aki itu ya, air aki. Nah, itu biasanya penampungan air akinya itu berbentuk plastik ya, seperti ini yang warna putih ya. Nah, oke, itu aja teman-teman sekalian terkait mengenai company profile kita ya. Kalau di PT Trisaudara Industri dan PT Tekno Indonesia, kita juga punya culture budaya ya, culture budaya yang memang untuk setiap karyawan ataupun peserta pekerja lapangan gitu, PKL gitu, yang masuk dalam PT Trisaudara Industri dan juga PT Tekno Indonesia itu ya memiliki budaya tersebut ya untuk kita bekerja di sini gitu ya. Yang pertama itu adalah sesuai dengan ketentuan aturan, disiplin ya. Disiplin sesuai dengan ketentuan dan aturan. Jadi teman-teman sekalian, kalau nanti ada aturan dari peserta PKL ya diikuti ya, disiplin dengan waktu, disiplin dengan tenaga ya, disiplin dengan aturan-aturan yang digunakan ya, karena budaya pertama kita adalah disiplin. Lalu yang kedua, budayanya tanggung jawab. Selain dari disiplin, kita juga tanggung jawab menyelesaikan tugas secara tuntas, konsisten, dan tepat waktu. Jadi kalau kita diberikan tugas dari atasan kita ya, mentor kita ya, maka kita selesaikan. Lalu jujur dan setia. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya, menyampaikan informasi dengan benar dan hanya fokus pada perusahaan. Jadi jangan sampai ada kebohongan yang memang kita lakukan untuk keuntungan pribadi. Ya, jadi teman-teman sekalian, sampaikan informasi yang memang sesuai dengan faktanya.
Lalu tepat janji. Nah, karena kita ini kan industri pelayanan teman-teman sekalian ya, yaitu memberikan produk sesuai dengan customer yang menginginkan gitu ya. Dan juga kita harus tepat janji sesuai dengan waktu due date-nya gitu, delivery-nya gitu ya. Sehingga kita harus berperhitungan, memberi kepastian dan juga memenuhinya. Jadi kalau kita misalnya ngomong sama customer, "Mas, Sabtu sudah dikirim ya?" "Siap, Sabtu akan dikirim, Pak." Nah, itu kita perhitungkan tuh, gimana caranya dari hari Senin sampai Sabtu itu memenuhi kuantitas yang diinginkan oleh si customer gitu ya. Kita perhitungkan ya, seharinya dapat berapa produknya gitu ya, yang dicetak. Lalu memberi kepastian gitu, jangan sampai gantung gitu ya. Dan juga memenuhinya gitu ya. Pada intinya adalah goals-nya Sabtu harus dikirim gitu ya. Nah, karena ketika kita sudah menepati janji yaitu Sabtu dikirim, iya, maka kita harus memenuhi. Tidak memberikan janji tanpa sebuah kepastian, pelaksanaannya bertanggung jawab serta memotivasi diri untuk memenuhinya ya. Nah, ini pantang menyerah. Nah, kita juga budaya kita ya teman-teman, sabar, tekun, ulet, tahan uji ya. Saya tahu teman-teman sekalian ya, pekerjaan dimanapun itu teman-teman sekalian butuh kesabaran, butuh keuletan, butuh tekun, dan juga kita mentalnya harus kuat ya, tahan uji ya. Karena kenapa? Kesuksesan sangat membutuhkan semangat untuk terus mencoba dan percaya pada harapan baik serta tidak menyerah. Dan yang berikutnya, peduli pada pekerjaan dan rekan kerja ya. Jadi jangan hanya kerja sendiri ya, jadi seorang introvert gitu ya teman-teman sekalian ya. Nggak salah juga dengan introvert ya teman-teman sekalian. Artinya kita peduli dengan apa yang sudah kita lakukan ya, dan juga rekan kerja kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita melihat rekan kerja kita kelihatannya kok, wah dia lagi kerja tapi kita nggak bisa bantu gitu. Jadi kita maksimalkan kita bisa bantu apa untuk rekan kerja kita. Jadi peduli dengan rekan kerja kita. Lalu kepuasan pelanggan ya. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi kita itu adalah customer oriented. Ya, customer oriented. Jadi kepuasan pelanggan wajib yang harus kita penuhi ya. Jadi senantiasa mengupayakan kepuasan pelanggan yang sangat menentukan keputusannya untuk memilih rekan bisnis ya. Nah, dan juga kita adalah improvement, sumbang ide ya, berkontribusi pada kemajuan perusahaan dengan ide-ide yang membangun. Jadi jangan takut teman-teman sekalian, jikalau teman-teman itu punya ide menarik, silakan lontarkan kepada atasannya teman-teman sekalian. Untuk apa? Untuk membangun perusahaan ini lebih baik lagi. Ya, jadi jangan takut dan juga jangan pelit menyampaikan ide kreatif ya. Nah, berikutnya peran penting pekerjaan. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi tidak ada pekerjaan yang wah ini nggak penting nih, ini penting. Oh, jadi semua pekerjaan itu penting teman-teman sekalian. Ya, baik itu di level low, middle, ya, ataupun top kerjaannya ya, di atas manajemen gitu ya. Semuanya pekerjaan itu penting. Ya, karena menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Gitu ya. Jadi contoh komponen terkecil dalam perusahaan yang hilang akan sangat mempengaruhi dan mengganggu kinerja perusahaan lainnya. Ya. Dan yang ke 10 ya, betul ya, ke-10 ya, yaitu rasa memiliki ya. Memiliki artinya apa? Ketika kita punya aset yang diberikan oleh perusahaan untuk kita rawat aset tersebut gitu ya. Ketika kita bertanggung jawab kepada mesin produksi, ya kita rawat mesin produksi tersebut ya, sebagai ya, gantungan hidup kita gitu ya. Karena kita bekerja dari situ, kita menghasilkan uang dari aset tersebut gitu ya. Jadi merawat sebaik mana kehidupan dan keluarga kita. Nah, artinya ketika kita merawat aset, merawat pekerjaan kita ya, maka kita juga memelihara ya pekerjaan kita untuk tetap berlangsung sebagai mestinya. Kita memiliki rasa memiliki ya dari pekerjaan tersebut. Oke, nah itu adalah company culture kita ya. Company culture kita yaitu ada 10 company culture tadi ya teman-teman sekalian ya, yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ya, masuk kita ke sesi ketiga yaitu terkait mengenai peraturan PKL ya.
Nah, teman-teman sekalian, teman-teman nanti akan masuk di shift yang pertama itu di jam 8 sampai di jam 16.00. Shift yang kedua di jam 10 sampai dengan jam 18.00. Nah, ini teman-teman sekalian ya, ada shift 1 dan shift 2. Jadi teman-teman ya memang ya faktanya masuknya ada 2 shift ya, teman-teman sekalian ya, bukan 1 shift ya. Namun tidak masuk ke dalam shift 3 ya, tenang aja teman-teman sekalian. Teman-teman hanya disuguhkan shift 1 dan shift 2 aja ya. Siswa PKL diharuskan 15 menit sebelum jam masuk sudah berada di perusahaan, tidak boleh terlambat. Masa PKL dilaksanakan selama 6 sampai 12 bulan ya. Nah, waktu praktek kerja lapangan apabila tidak hadir diwajibkan informasi pada leader departemen ya. Jadi kalau teman-teman tidak hadir tolong diinformasikan ke leadernya ya. Apabila izin karena urusan sekolah wajib memberikan info pada perusahaan maksimal 1 minggu sebelumnya dan membawa surat dari sekolah ya. Nah, teman-teman, ada yang saya perlu himbau kepada teman-teman sekalian di sini ya, untuk ketidakhadiran. Nah, jadi ketika teman-teman izin gitu ya pada leadernya gitu, informasikan, tolong jangan yang namanya dadakan. Ya, tahu bulet ya, tahu dadakan tuh ya. Jadi minta tolong teman-teman sekalian, informasi ketidakhadiran teman-teman sekalian itu H-1 minimal sekali, maksimal sekali itu H-1 ya. Jadi contoh misalnya teman-teman sekalian hari ini udah mulai agak meriang, pusing gitu ya, atau kurang enak badan, ya silakan informasikan saja kepada leadernya ya. Dan ketika teman-teman sakit harus disertakan dengan surat keterangan dokter. Apabila teman-teman sekalian ketika ketidakhadiran teman-teman tidak melampirkan SKD, surat keterangan dokter, maka kami akan menganggap teman-teman itu adalah izin sakit ya. Nah, ini tata tertibnya teman-teman sekalian ya. Peserta PKL memakai atribut lengkap pada saat masuk perusahaan ya, seragam, topi, name tag dan lain-lainnya. Peserta PKL masuk dengan jam kerja yang sudah ditentukan. Ya, peserta PKL tidak diperbolehkan merokok di tempat area kerja atau di produksi. Ya, peserta PKL wajib menggunakan safety shoes ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau di sekolahnya tidak menyediakan safety shoes atau memang tidak memiliki safety shoes sendiri secara pribadi, tolong info ke kita. Gitu, kita akan bisa bincangkan ya untuk safety shoes-nya. Peserta PKL tidak diperkenankan melepaskan masker. Peserta PKL wajib mematuhi dan menghormati instruksi dari leader di departemen terkait ya. Dilarang melanggar peraturan perusahaan dan aturan kerja. Apabila melanggar akan diberikan peringatan oleh HRD 1 kali. Kalau melanggar lagi kedua kalinya maka akan dikembalikan ke sekolah dan PKL diselesaikan saat itu juga. Jadi teman-teman sekalian ya saya tekankan kehadiran. Ya, banyak nih teman-teman sekalian yang saya lihat di teman-teman PKL sebelumnya gitu ya. Absensi kehadirannya masih bolong-bolong. Ya, artinya izin bisa sampai 4 hari gitu ya, sakit dengan 3 hari tapi tidak melampirkan SKD ya, teman-teman sekalian. Jadi saya himbau ya teman-teman sekalian, tolong dijaga absensinya. Pak, pertanyaannya sebulan boleh nggak saya izin gitu dalam sebulan gitu ya, dan ada urgensi tinggi nih dari keluarga, misalnya ada, mohon maaf ya teman-teman sekalian, ada yang kemalangan gitu ya, silakan gitu, nggak apa-apa teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian jangan takut untuk izin juga gitu ya teman-teman sekalian, kalau memang urgensinya tinggi ya. Namun kalau keterusan sampai satu bulan itu, kalau misal katakanlah sampai 5 kali, 6 kali gitu ya, itu kita nggak bisa tolerir ya. Kita panggil anaknya, 1 kali kita kasih peringatan ya. Kalau bulan berikutnya masih begitu, maka kita akan pulangkan ke sekolah. Nah, fasilitas yang didapat adalah topi perusahaan ya, topi perusahaan, name tag identitasnya teman-teman sekalian, makan catering ya, teman-teman nanti dapat ya dari perusahaan. Uang saku ya, uang saku juga teman-teman dapat ya. Topi atau ID card wajib dikembalikan ke perusahaan setelah PKL selesai. Jika hilang maka akan dipotong dari uang saku dengan harga sebagai berikut. Ya, topi 27.500 kalau hilang gitu ya topinya. ID card 6.500 ya, 6.500 jika ID cardnya hilang ya. Nah, ini ada ketentuan uang saku teman-teman sekalian. Uang saku sejumlah 35.000 per hari. Ya, jadi teman-teman sekalian itu
akan dibayarkan hitungannya per hari 35.000 ya. Uang saku terdiri dari 2 termin ya. Ada termin absensi pertama yaitu 1 sampai 15 bulan berjalan. Yang kedua, termin kedua adalah 16-31 bulan berjalan. Oke, contoh, uang saku diberikan berdasarkan periode di atas, contoh tanggal 1 sampai 15 April, jumlah total hadir PKL adalah 10 hari. Maka uang saku periode tersebut sejumlah 350.000. Kenapa? Karena 35.000 kali 10 hari. Sorry teman-teman sekalian, ketika teman-teman izin, sakit, ataupun tidak hadir, ya dengan alasan apapun, kami tidak dapat bayarkan 35.000-nya. Jadi sistemnya no work no pay lah teman-teman sekalian. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian di sini ya, terminnya ada 2 nih pembayaran uang sakunya. Ada 1 sampai 15 ya, termin keduanya 16 sampai 31 bulan berjalan. Ya, dengan seharinya dibayar 35.000. Ya, jadi contoh kalau misalnya saya nih Pak, saya masuk tanggal 1. Terus saya dari termin pertama ini dari tanggal 1 sampai 15 ini saya cuma masuk 10 hari. Gitu ya. Ya, maka 35.000 kali 10 hari dapat 350.000 di termin 1 sampai 15 tersebut. 1631-nya saya masuk juga nih gitu ya, 1631. Saya masuk 12 hari gitu ya. Aduh, 12 hari kali 35.000. Itu dimasuk di termin kedua yaitu 16 sampai 31. Jelas ya, teman-teman sekalian ya. Maksimal diberikan 2 bulan setelah periode absen selesai. Contoh periode absen tanggal 1-15 April, maka uang saku akan diberikan maksimal 15 Juni ya. Uang saku dihitung berdasarkan absen kehadiran, maka jika tidak masuk, uang saku pada hari itu tidak diberikan. Jika uang saku belum waktunya dibagikan namun PKL sudah selesai, maka sisa uang saku akan ditransfer ke siswanya yang bersangkutan. Nanti kita minta nih form pernyataan untuk uang saku ya, atau form rekening ya. Absen wajib diisi setiap hari sebagai bukti kehadiran, tanda tangan dan juga tulis jam di absen masuk dan pulang ya. Jadi teman-teman sekalian tidak ikut seperti karyawan yang ada fingerprint yang enggak ya. Teman-teman pakai absen manual ya, tanda tangan pakai tulis tangan ya. Nanti dimintanya ke siapa? Mintanya ke adminnya teman-teman sekalian aja ya, ke admin departemennya masing-masing. Jika ada informasi lainnya dan keluhan, wajib bertanya dan memberikan informasi kepada Departemen HRD ya. Silakan. Nah, ketentuan apabila ikut jemputan, datang dikumpul tepat waktu, tidak ada tunggu-menunggu. Apabila terlambat, jemputan tidak akan menunggu, maka siswa berangkat sendiri ya. Teman-teman sekalian, ini untuk jemputan ya. Oke, baik, sampai di sini teman-teman sekalian, ada pertanyaan dulu? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Oke, kita masuk berikutnya ke konsep 5R. Ya, ini mungkin konsep dasar untuk masuk ke dalam perusahaan kita ya. Nah, teman-teman sekalian, 5R ya, ini wajib banget teman-teman sekalian yang harus patuhi ketika teman-teman masuk di perusahaan kami ya. Apa sih 5R itu? Proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan dan kebersihan di tempat kerja. Ya, simpelnya adalah 5R ini adalah ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ya. Nah, kalau bahasa Jepangnya ini teman-teman 5R ini diambil dari bahasa Jepang ya, yaitu teman-teman sekalian 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke ya. Nah, manfaatnya apa sih? Yang pertama dari segi kualitas ya, mesin tidak sering rusak, zero defect. Lalu yang kedua segi biaya, tidak ada limbah yang terbuang ya, tidak ada diversifikasi produk yang singkat, tidak ada yang namanya kualitas di repair gitu ya, ataupun produk yang di repair gitu ya. Segi pengiriman atau delivery menghilangkan keterlambatan, segi keselamatan safety, atau segi moral sehingga dapat dipercaya oleh customer gitu ya, dan menghilangkan komplain. Itu manfaat ketika kita menerapkan 5R. Nah, yang pertama, ringkas, seiri, membuang barang yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Tujuannya apa sih? Menciptakan keleluasaan dalam bekerja dan kebebasan dalam bergerak tanpa terhalang berbagai barang yang tidak berguna. Ya, nah, contohnya teman-teman dari gambar ya. Nah, ini adalah gambar di mana kalau misalnya memang produknya kalau kita bisa sebelah kiri itu nggak ada yang berguna, ya lebih baik kita singkirkan aja gitu ya. Tidak perlu disimpan di situ. R yang kedua, rapi atau Seiton. Menstandarkan tempat penyimpanan barang. Tujuannya untuk apa? Mengetahui dengan cepat bila ada penyimpangan, mempermudah pengambilan barang, dan mempercepat penyimpanan kembali. Nah, ini sistem rapi, yaitu apa? Ketika teman-teman sudah membuang mana yang diperlukan dan tidak diperlukan, ya teman-teman
harus menstandarisasinya yang sesuai tadi teman-teman sudah simpan gitu ya. Yang kalau teman-teman sudah buang ya silakan buang gitu ya, kita tidak pakai lagi. Tapi kalau teman-teman sudah simpan, nah, ketika disimpan itu kita standarisasikan ya, supaya kita cepat menemukannya, cepat juga memulangkannya ya, atau penyimpanannya kembali, yang mempercepat penyimpanannya kembali. Nah, contohnya seperti ini teman-teman sekalian ya. Nah, ini adalah salah satu dari rapi ya, yaitu distandarisasikan. Oh, ini tempat untuk penyimpanan box kontainer gitu ya. Nah, R yang ketiga, say so atau resik, menjaga segala sesuatu tetap bersih. Nah, ini baru ya teman-teman sekalian adalah sistem bersih-bersih. Jadi 5R itu bukan yuk bersih-bersih gitu ya, bukan teman-teman sekalian. Jadi bersih-bersih itu bagian dari 5R gitu ya. Yaitu apa? Menjaga segala sesuatu tetap bersih di lingkungan kerja kita. Ya, maka kita bersihkan, mana yang kotor kita bersihkan, mana yang berdebu kita hilangkan debunya, mana yang ada bercak-bercak yang bernoda, maka kita singkirkan nodanya gitu ya. Jadi jika melihat sesuatu yang kotor segera dibersihkan. Ya. Tujuannya untuk apa? Menciptakan tempat kerja agar selalu bersih dan terang, ya. Dan juga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, ya. Mencegah perlengkapan kerja supaya tidak cepat rusak. Kalau kita bersih, maka peralatan kita juga tidak cepat rusak, gitu ya teman-teman sekalian. Dan yang keempat, nah ini teman-teman sekalian, kalau tadi 3R yang pertama itu adalah aktivitas yang dilakukan kita sendiri, gitu ya teman-teman sekalian ya. Nah kalau yang 4 ini adalah bagaimana kita menjaganya, 3R yang tadi ya, bersih, rawat, ringkas, rapi, bersih, rapi, ringkas tadi ya, yang 3R yang pertama tadi, ringkas, rapi, dan resik, mohon maaf, itu secara konsisten dilakukan. Ketika teman-teman secara konsisten dilakukan ringkas, rapi, dan resik tersebut, maka teman-teman sudah melakukan yang namanya sistem rawat. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencegah penurunan kondisi lingkungan dari 3R tadi, menjaga kebiasaan habit dari 3R. Dan R yang kelima, rajin atau shitsuke, membiasakan melakukan dengan tepat prosedur yang benar. Ya, jika ketika teman-teman sudah secara konsisten 3R itu dilakukan, maka teman-teman sudah masuk ke dalam rawat, ya teman-teman sekalian. Nah, ketika sudah teman-teman masuk ke dalam rawat, teman-teman visualisasikan, artinya apa? Kita kontrol, kita buat tim patrol, ya kita buat improvement kalau misalnya memang ada hal-hal yang memang kita perlu sedikit improve gitu ya. Nah, itu sistem dari shitsuke, yaitu rajin. Tujuannya untuk apa sih? Pengendalian pelaksanaan visual control di tempat kerja dan mempertahankan rawat di tempat kerja supaya pencegahan penurunan kondisi 5R ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian sudah melakukan yang tadi ya 3R itu secara konsisten, teman-teman sudah melakukan perawatan, maka kita buat tim khusus atau kontrol dengan tim patrol gitu ya, atau kita improve mana yang memang harus perlu kita improve untuk 5R tersebut. Nah, sehingga kita menjalankan yang namanya R yang kelima, yaitu rajin. Nah, ini contoh-contoh limbah B3 padat ya teman-teman sekalian, yang kayak warna merah itu untuk tong sampah warna merah limbah B3, tong sampah warna hijau limbah non B3 ya, tong sampah yang warna abu-abu limbah non B3 ya. Limbah B3 itu apa sih teman-teman sekalian ya? Nah, ini teman-teman kalau yang limbah yang B3 padat ya, yang warna merah, kalau yang non B3 padat ya yang warna hijau ataupun yang warna abu-abu ini ya. Jadi harus dibedakan ya teman-teman sekalian ya. Yang harus dibedakan antara mana yang limbah B3 dan juga limbah non B3 gitu ya. Karena kenapa? Karena limbah ini juga bisa membuat kesehatan kita terganggu gitu ya teman-teman. Jadi harus distandarisasikan, jangan dicampur ya. Karena B3 ini kan bahan beracun ya teman-teman sekalian ya. Jadi harus disingkirkan, harus di visualisasikan atau ditempatkan di tempat yang khusus ya. Nah, ini juga drum limbah B3 yang cair ya, kalau tadi yang padat ya teman sekalian ya. Kalau ini yang cair ya, dan juga jerigen limbah B3 cair yang thinner isinya, dan ini ada karung X ya untuk simpan NG produk ya, seperti itu. Jadi kalau nyimpan NG produk di sini, kayak di karung ini gitu ya. Tapi kalau nyimpan thinner, dan thinner itu kan adalah B3 ya teman-teman ya, bahan beracun ya. Oli juga sama, itu yang cairnya sifatnya.
Nanti simpannya di limbah oli, yaitu di tong ini warna merah. Ada juga yang thinner di jerigen ini. Iya ya. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa cukup di sini ya terkait dengan materi PKL kita, ya pelaksanaan PKL. Saya sampaikan kepada teman-teman sekalian ya apa yang saya sampaikan tadi di 3 sesi hari ini, yaitu 4 sesi ya. Yang pertama dari company profile, company culture, lalu peraturan PKL, dan juga 5R. Itu dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dapat insight baru, dapat pengalaman baru, ya. Dan teman-teman sekalian jangan lupa ketika teman-teman sudah menyelesaikan nanti PKL, ya teman-teman mudah-mudahan dapat pengetahuan yang dapat teman-teman bagikan ya, ke sekolah nanti, ya. Ya, itu saja dari saya teman-teman sekalian terkait mengenai materi kita pelaksanaan PKL. Mudah-mudahan dapat dicerna, dapat dimengerti dengan baik ya. Jangan lupa teman-teman habis dari materi ini teman-teman akan mengerjakan post test. Ya, baik kalau gitu saya tutup. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai jumpa kembali di materi kami yang selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman sekalian.